terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat berat siksanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah fardu maghrib yang dimuliakan Allah. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan kesempatan ini mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga benar-benar setiap kebaikan yang kita lakukan itu mengantarkan kita kepada kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, di antara nikmat yang luar biasa yang kita terima adalah kita mengikhlaskan diri kita, waktu kita berada dalam Islam ini, dan kita secara ikhlas, secara ridha mau menjadikan Islam ini sebagai aturan hidup kita. Dan tidak seluruh orang yang mendapatkan nikmat ini. Sehingga Allah katakan, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kalian memperhatikan, kata Allah, bahwa saya sudah menundukkan buat kalian yang ada di langit, yang ada di bumi. Langit beserta bumi beserta isinya itu kasaduanya adalah untuk kita manusia. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan aku sempurnakan, kata Allah, nikmatku secara lahir dan secara batin. Nah, nikmat lahir samparono nyawa, tentu sudah sering kita kaji bahwa kita adalah makhluk yang terbaik dari segi yang terbaik, dan itu Allah berikan kepada kita iman dan kita nanti poso dan ikhlas kita untuk diatur oleh Islam ini. Karena memang Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan awak. Seluruh lini kehidupan awak diatur oleh Islam. Kenapa ibu dan bapak? Nah, karena yang pertama memang aturan itu adalah untuk membuat awak teratur, untuk membuat awak tertib. Jadi kalau ada aturan yang dibuat, awak semakin kacau balau denyo, itu aturan itu salah. Dan itu mustahil terjadi pada aturan Allah. Setiap aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya dalam Islam ini adalah untuk membuat manusia ini teratur, untuk membuat manusia ini tertib. Justru saat manusia tidak mau mengikuti aturan Allah dan Rasul itu, saat itulah kacau. Lalu puncaknya apa ibu bapak? Aturan itu dibuat oleh Allah. Saat kita menjalankan aturan-aturan itu, Allah pingin kita mencapai tujuan penciptaan kita oleh Allah itu. Sehingga kita diatur sedemikian rupa agar seluruh aktivitas kita, setiap detak nadi kita, jantung kita,
tarikan napas kita, langkah kaki kita, seluruh aktivitas kita itu Allah pingin itu seluruhnya menjadi pengabdian kepada Allah. Untuk Allah buat pak aturan masuk WC. Masuk WC sewak diatur. Dalam WC kita diatur. Keluar kita dari WC diatur. Kenapa diatur itu? Walaupun wak pai ke WC itu adalah untuk membuang kotoran, Allah pingin itu jadi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada adab yang kita jalankan. Kita diatur makan, diatur tidur, diatur dalam perjalanan. Kenapa itu semua? Itu semua adalah agar tercapainya tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita itu menjadi ibadah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu dan bapa, Allah mengatur bagaimana berhablu minallah, berhubungan langsung dengan Allah itu diatur. Allah juga mengatur bagaimana kita berhablu minanas. Nah, mungkin ibu dan bapak sudah sering dengar kajian juga di masjid kita ini. Kalau kita berhablu minallah, dan kita cari aturannya itu adalah dalil yang menyuruhnya, yang memerintahkan. Kalau ndak ada dalil yang menyuruh, jandi kerojuan. Itu berhablu minallah. Karena asal daripada ibadah itu ya adalah haram. Kecuali nanti ada dalil yang menyuruh. Jadi jangan dalil yang menogan yang dicari. Saat awak berhablu minallah itu, dalil nan ka dicari itu adalah dalil yang menyuruh. Contoh sederhana ibu dan bapak. Nah, ini sudah sering juga disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Nah, awak solat sunnah menjelang solat subuh. Berapa rakaat ibu dan bapak? Berapa rakaat solat sunnah fajar itu? Dalam hadis berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau ada yang membuat 4 atau sampai 6 rakaat, ayo cari dalilnya. Ada hadis Rasul yang menyuruh kita solat sunnah menjelang subuh itu atau solat sunnah fajar itu dikerjakan 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi. Karena tidak ada dalilnya yang menyuruh, jangan dikerjakan. Karena Rasul cuma menyuruh 2 rakaat menjelang subuh. Itu yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bahkan nanti ibu dan bapak mungkin juga sudah mengaji solat-solat sunnah itu dengan Ustaz Farhan. Saya juga ikuti kajian muslimin ibu dan bapak. Ya, pada bab solat-solat sunnah mungkin ya. Nah, beliau mengupas dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Bahkan solat sunnah 2 rakaat menjelang subuh itu Rasul hanya membawakan ayat dalam surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Jadi kalau seandainya kita hablu minallah, cari dalil yang menyuruh. Nah, saat kita sudah berhablu minanas, nanti kita cari itu dalil yang manogan, yang melarang. Apa saja bentuk hablu minanas kita ya, yang berkaitan interaksi kita sesama manusia, yang disebut dengan bermuamalah, maka dalilnya yang ka dicari dalil yang manogan itu nang kita ontian. Awak berjual beli, jual beli serupa apa nendak boleh di Islam, ontian. Awak hutang piutang, hutang piutang serupa apa nendak boleh di Islam, rontian. Ale sebutlah. Awak sewa menyewa seperti apa yang tidak boleh dalam Islam, baronti. Saat itu kita langgar, maka saat itulah kita tak akan teratur, saat itulah akan muncul masalah. Nah, untuk itu ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kita bermuamalah ini, ya tentu fikih muamalahnya juga sudah dibahas oleh ustaz-ustaz kita. Baik itu hutang piutang, mungkin jual beli, yang lain-lain ya, pinjam meminjam, khiyar dan lain-lain itu.
ya. Namun yang perlu kita pahami juga ibu dan bapak, apa sajalah bentuk bermuamalah kita itu. Yang para luak dudukkan adalah bahwa kita bermuamalah itu ada prinsip nalah diatur di agama. Prinsip-prinsip dasar yang harus awak patuhi, yang harus ada dalam diri awak dalam bermuamalah itu. Saat itu tidak kita jalankan, maka muamalah nanti pasti akan melanggar aturan Allah. Nah, apa di antaranya ibu dan bapak? Nah, saya mengulang-ulang saja. Di antaranya adalah apa sajalah bentuk muamalah nan kita kerojokan, yang kita lakukan, yang kita laksanakan, prinsip utamanya itu kita lakukan dalam rangka tolong menolong untuk sebuah kebaikan yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awak bermuamalah tu dorongan pertamanya adalah untuk saling tolong menolong. Tolong menolong dalam apa? Dalam kebaikan yang akan menyampaikan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini tentu sudah akrab oleh ibu-ibu dan bapak-bapak di dalam surat Al-Maidah, ya, ayat yang kedua itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu, ya, untuk mengerjakan sebuah kebaikan. Dan juga untuk menyampaikan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, ko utang piutang nawak lakukan, lai utang piutang yang elok, lai sampai awak dia ketakwaan. Kok sewa menyewa awak, kok jual beli awak, kok bertetangga awak, ya, sampai nanti persoalan muamalah yang lainnya. Selama prinsip ini kita pegang dalam rangka tolong menolong untuk sebuah kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah aman. Nah, ayat selanjutnya dilarang oleh Allah, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tak boleh kita tolong menolong untuk sebuah dosa yang akan mengakibatkan dosa, ya, yang akan mengakibatkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka salamnya berlaku istilah Minang lama di awak ketujuh di orang tu, Pak. Ndak salamonyo lama di awak ketujuh di orang tu tolong menolong untuk kebaikan. Contoh, awak terkena kasus, contoh, awak lakukan sogok agar awak terbebas dari kasus tu. De orang tu ketujuh, de orang tu lama de awak ketujuh, awak bebas dari kasus, orang tu dapat lama de awak ketujuh de orang. Lai tolong menolong dalam kebaikan serupa contoh nambo sampaikan tadi tu? Tidak. Jadi tidak salamonya itu bisa diterapkan dalam kehidupan lomak de awak ketujuh de orang. Ya. Selama yang enak itu adalah untuk menyampaikan kita kepada kebaikan, untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang dibenarkan oleh agama kita. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa, ya, bermuamalah ini terdorong untuk selalu berbuat baik. Nah, mendorong awak tu memang untuk melakukan kebaikan, tolong menolong untuk sebuah kebaikan yang menyampaikan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada beberapa hal yang kita pahami kenapa kita mesti melakukan kebaikan itu, tolong menolong untuk kebaikan itu. Nah, di antaranya Allah sampaikan ibu dan bapak di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Ikulah hafal lo di ibu-ibu jo bapak, ya. Kenapa kita melakukan kebaikan itu, tolong menolong untuk sebuah kebaikan itu? Karena kata Allah, ya, di dalam surah Al-Qasas ini,
wa ahsan kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah sudah melakukan kebaikan kepada kita. Babue eloklah awak sesama manusia ko, lakukanlah kebaikan, tolong menolonglah awak untuk sebuah kebaikan. Kenapa? Karena Allah sudah banyak melakukan kebaikan kepada kita. Jadi kalau kawak etong, kawak kaji, saja kebaikan Allah kawak, ndak cukup dawak tenaga, ndak cukup waktu, ndak cukup dawak ilmu untuk mengkajinya, ibu bapa. Ya. Satio, hirupan napas kita, denyut nadi kita, detak jantung kita, ndak ada yang luput dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya ibu bapa yang berkaitan dengan hablum minan nas tadi, kita sampaikan satu di antara kebaikan yang masih luar biasa Allah berikan kepada kita. Apa itu? Allah sampai saat ini masih menutup aib kita masing-masing. Ba'a awak masih dipandang terhormat oleh orang lain. Kenapa kita masih dipuji oleh orang lain, oleh manusia lain? Awak masih dihargai. Badik lain maduk jo naik jo kepala awak bertamu jo orang baru. Badik bisa jo karena rami bersama-sama. Ini bukan karena kepintaran dan kecerdasan kita, ibu dan bapak. Ini karena Allah masih menutup aib-aib kita masing-masing. Andaikan Allah tutup, ya Allah buka ko aib kita, ibu dan bapak, tidak ada kita ni tidak punya aib dia. Tapi Allah tutup. Bahkan mungkin dengan orang-orang terdekat kita pada hari ini masih ada aib kita yang ditutup oleh Allah. Mohon maaf, taruhlah jo istri awak. Lah puluhan tahun mungkin awak berumah tangga, mungkinlah bercucu. Tapi ada aib kita yang tidak dibuka oleh Allah kepada pasangan hidup kita. Banyak aib kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita, dari jemaah kita, dari guru-guru kita. Maka tanda Allah sudah berbuat baik seperti itu. Ajan awak sukolo membuka-bukaan aib orang lain, itu tandanya awak babue elok sebagaimana Allah sudah menutup aib itu. Saya terkesan apa yang disampaikan oleh seorang ustaz. Beliau kutip pendapat Buya Hamka, ibu dan bapak. Apa kata beliau? Kata Buya Hamka, jadilah kalian seperti seekor kumbang, janganlah kalian seperti seekor lalat atau seekor langau. Kalau langau itu ibu-ibu dan bapak, walaupun nyo inggo ditompek nan barosiah, pasti nan kumuah naga dicarinya. Tu langau. Inggo nyo ditompek nan harum, nan kadicarinya nan busuk. Inggo nyo ditompek nan lomak, nan dicarinya nan indak lomak. Ada manusia seperti itu. Nyoba kawan ibu bapak, sama-sama jemaah gitu. Bersaudara kita di sini. Tapi kalau ada manusia yang punya karakter ini, orang elok tu nyo cari di ma lomah nyoga nyoba jaga, di ma aib nyoga, di ma kekurangan nyoga. Itu yang dia cari. Tapi kalau kumbang, luar biasa ini ibarat yang diberikan oleh Buya Hamka, Pak. Tapi kalau kumbang, walaupun nyo inggo ditompek nan kumuah, nan kadicarinya nan barosia, pasti ada nan barosia di nan kumuah tu. Kalau nyo inggo ditompek nan busuk, ada yang harum di sana. Itulah pembelajaran yang diberikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada murid-muridnya. Itu jadi pelajaran buat kita. Dan itu sudah sering ibu dan bapak dengar dari ustaz-ustaz awak. Saat beliau berjalan dengan murid-murid beliau,
Kiranya ada bangkai di sungai yang sudah begitu busuk. Apa kecek murid Nabi Isa? Wahai guru, alangkah busuknya bau bangkai dah. Pokak hidung awak ni. Coba bangun. Lalu apa kata Nabi Isa alaihissalam? Tidakkah kamu melihat giginya yang begitu putih dan bersih? Labang kainan busuk, ibu dan bapa. Nabi Isa tetap mengajari kepada muridnya, colik tu giginya putih, barosi, rancak. Artinya di tempat nan buruk tu masih ada yang baik. Maka konsep bagi orang yang beriman, kalau ingin kita mengamalkan ayat ini, berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada awak, dan itu dalam tolong menolong untuk sebuah kebaikan itu, maka saat saudara kita mengarojokan nan buruk, ada yang tidak baik pada dirinya, harusnya seorang yang beriman mendoakan saudaranya itu agar kembali kepada yang benar, agar dia dapat hidayah, agar dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu doa yang awak baca dalam surah Al-Hasyr terus ya, ayat 10 ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni juga dosa saudara-saudaraku yang seiman. Dan hilangkan rasa kebencian di hatiku terhadap saudara-saudaraku yang seiman itu. Ya. Nah, jangan dibalik. Awak berada di tengah-tengah orang yang baik, lalu kelemahannya yang kita cari, kekurangannya yang kita pagodang-godang, kekurangannya lah yang kita pembicaraan kita, ya. Sehingga apa yang terjadi? Rusak muamalah kita, rusak hablum minanas kita. Nah, padahal ayat dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 itu sudah sering juga ibu dan bapak bahas. Tinggal lagi kita mengamalkan. Karena Allah Ta'ala melarang kita wala tajassasu, dan janganlah kita mencari-cari kekurangan orang lain, mencari-cari aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Sudahlah dicari-cari, biko ibu bapa, kerojonya sudah tulai, dilanggarnya larangan Allah selanjutnya, mempergunjingkan. Untuk hanya pagunjingkan kelemahan orang tu, kalau orang tu nyo anggap lemah supaya inyo dianggap kuat. Kalau nyo orang tu nyo pagunjingkan ke orang lain, inyo kurang, inyo yang lebih, inyo yang santiang, supaya dipandang manusia serupa. Nah, awaklah tahu bagaimana Allah mengibaratkan orang-orang yang punya sifat seperti ini. Kata Allah itu sama awak memakan daging saudara kita sendiri yang sudah mati. Awak pasti tidak suka. Ternyata saat kita mencuba mencari-cari aib saudara kita, lalu itu jadi bahan pembicaraan bagi kita di mana kita duduk, di mana kita berkumpul, ala semua awak joma makan daging saudara kita yang sudah mati. Sehingga ada kajian ustaz awak dulu di Muslimin kau, kalau tidak salah, dia berpuasa di siang hari menahan haus dan lapar, tapi dia berbuka dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Nyotahan litak, nyotahan nawi, tapi karajo bagunjiang mencari aib kesalahan orang jo di siang hari itu. Nyotahan litak, nyotahan nawi, tapi nyoba buko dengan memakan daging saudaranya sendiri. Nah, untuk itu ibu dan bapak, saya berpesan kepada diri, kini ibu dan bapak
di Madinah lah mulai pembicaraan tentang calon wali kota dan wakil wali kota. Ambo nak kau Pak, ambo menolong karajo KPU. Ya. Di Lopau, di jalan, di pasar, bahkan di musoji. Lah mulai baca cerita tentang pasangan yang 5 ini. 5 ampe. 5 ampe Pak. 5. Gubernur 2. Bupati ampe. Cuba cari Bu. Calon wali kota dan wakil wali kota kita, calon bupati dan wakil bupati awak, calon gubernur dan wakil gubernur awak, ambo pastikan seluruhnya Muslim. Betul tidak? Tak ada tidak orang Islam. Tak ada tidak orang Islam. Mereka adalah saudara kita. Inyo adalah dusana awak, kamanakan awak, adik awak, kawan waktu sekolah, dan macam-macam lah orang kampung awak, putra daerah awak. Saat ibu dan bapa kitalah terlibat pula menyudutkan satu calon karena ingin mendukung calon yang lain, konai di ayat. Jadian momen pilkada pemilihan wali kota, wakil wali kota, kau mampa banyak dosa ibu-ibu je bapa. Awak tiap malam kamu saji, tiap malam mengaji. Oh, apakah kita tim sukses? Apakah kita adalah tim pemenangan? Apakah awak badun sana? Apakah sakampuang? Kawan waktu sekolah? Macam-macam lah. Kalau memang kita ingin mengamalkan ayat ini, ya, anda usah itu kerojoa. Kau biko baru tiba dalam musaji, Pak, awak lah baca cerita tentang itu. Apa aja anda ini? Tu ndak bisa mimpin ini. Lah itu cerita dalam musaji, di luar musaji berdosa Pak. Apa lagi dalam musaji? Sehingga ambo sering sampaikan ke jemaah, kok kadinaian bendera awak Pak, jangan diturun-turunan bendera orang. Biarlah berkibar lo bendera orang tu detik. Tadi setengah tiang bendera ya Pak. Kok kadi barosian sarok laman awak, ijan dicampaan saroknya ke laman orang. Itu banyak terjadi itu Pak. Nyoborosiannya lambaninya dari sarok, anan sarok tu campaknya ke laman orang. Kok kadi pagodang, kadi patorang lampu gua, ijan di mati-matian lampu orang. Kalau orang beriman, kalau ingin berpolitik, berpolitiklah secara cerdas. Cerdasnya bah, kamanya lamai awak dunia akhirat. Ya. Ndak dunia semata. Ya. Maka saat kita coba ibu dan bapak, keinginan kita itu adalah untuk mencari kesalahan orang lain, yaitu nang kabatamu dawak jo saudara-saudara awak tu. Sehingga ayat ini Allah awali dengan jangan bersuuzon. Kalau awak lah mulai baburak sangko, nah itulah nanti nang kabatamu dawak jo saudara awak tu. Tapi kalau awak berhusnuzon, nan elok lah nang kabatamu dawak ibu dan bapak. Mungkin ibu dan bapak juga pernah dengar, pernah baca ya. Ba Buya Hamka jo ditanya oleh seseorang, ya, oi Buya, ambo pergi ke Mekah banyak bertamu je WTS Buya, wanita tuna susila. Karena nyo heran, nyo sangko di Mekah tu ndak ada wanita tuna susila. Lalu kata Buya Hamka, ambo beberapa hari yang lalu diundang ke Amerika, ndak ada ambo bertamu je WTS tu do Cik Buya Hamka. Tambah heran ke orang nak bertanya, harusnya di situ namanya WTS. Badik di Mekah bertamu dia ambo di Buya, di Amerika kok ndak bertamu di Buya. Apa kata Buya Hamka secara sederhana? Anda akan dipertemukan dengan apa yang Anda cari. Sederhana Pak. Anda akan dipertemukan dengan apa yang Anda cari. Jadi kalau nang kawak cari nan buruk dari saudara awak tu, ya itulah nama suhu dewa. Itu nala batamu dewa. Tapi
Tapi kalau kita pingin mencari lebihnya daripada saudara kita itu, unggulnya dari saudara kita itu, baiknya dari saudara kita itu, insya Allah kita akan dipertemukan dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri saudara kita itu. Maka jangan salah-salah gitu di hati gitu untuk berkeinginan mencari buruk orang. Yaitu nambah tamu dawak, ditutuinya kebaikan yang lain yang dikerjakan di orang. Dan ternyata itu kita melanggar ayat Allah. Karena waktu kita sudah masuk ibu bapak, ya, ini kan diantara kebaikan yang berhubungan dengan kajian kita malam ini, diantara sekian banyak kebaikan yang Allah agiakan kawa, Allah lah tutui aib awak. Untuk itu mari kita jo bukan orang yang suka mengobral aib saudara-saudara kita. Oh iyo juga kawak sampaikan aib tu ado tompek dan wakatunya. Kalau kita sampainya di musajid ke dulu ibu bapak. Contohnya seorang istri menggugat suami mau bercerai, namanya cerai gugat, lalu diadukan ke pengadilan agama. Ambo nak nyuruh ibu-ibu lo menggugat apa-apa dah, ikut contoh. Ya. Kira-kira saat ibu-ibu mengadukan suami, orang kau mengaduan suaminya ke pengadilan, itu nan elok-elok nan dicerituannya dalam pengaduan tu nan buruk-buruk, nan kurang-kurang nan lobi-lobi ya. Badik ka bacorai ibu-bu kece pengadilan, itulah inyo to pulang to pe wakatu balanjo cukui nyo elok ndak main tangan tu wona den kak minta corai gini gua. Ndak mungkin itu nak kita sampein. Pasti lang kurang-kurang. Nah, ternyata aibnya lewat sampaian boleh, tapi hati kita siapkan. Itu kita lakukan bukan untuk persoalan kebencian, bukan persoalan dunia, tapi ini kita lakukan adalah untuk sebuah kebenaran dan keadilan. Alah naik orang manje rumah tetangga awak maliang, ya. Lalu diamalkan kajian bo komentar-mentar. Jangan dibuka aibnya, biasalah nak maliangnya. Nak boleh ada ibu bapa. Ya, harus dibuka itu. Ya, harus disampaikan. Ya. Nah, mudah-mudahan ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu yang bisa kita sampaikan, prinsip kita dalam bermuamalah ini adalah mari kita berprinsip bahwa apa saja jenis muamalah yang kita lakukan itu adalah untuk saling tolong menolong, untuk sebuah kebaikan yang mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kita lakukan? Karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Mestinya dalam bentuk syukur kita juga melakukan kebaikan kepada manusia karena Allah yang memerintahkan itu kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ibu dan bapak walaupun sederhana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi fi sabilil haq fasabiqul khairat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.